Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 52, Kekuatan Prajurit Bintang 2. Keheningan mengelilingi hadirin yang duduk dan para ahli berdiri. Semua orang menatap Sumin, mereka akhirnya mengerti kekuatannya asli. Mengakui kenyataan ini, banyak dari Warriors Bintang 2 yang ragu untuk menerima tantangan karena mereka tahu mereka tidak lebih kuat dari dua lawan yang telah dikalahkan. Melihat tidak ada yang melangkah maju, Sumin menunjuk ke seorang kultivator acak. Kultivator ini adalah ahli internal, dan segera setelah pertempuran dimulai, Sumin sekali lagi menggunakan pedang pemangsakinya. Mirip dengan pertandingan pertama, lawan ketiga Sumin tumbang di lantai arena bahkan tanpa melakukan perlawanan. Pedang Sumin dengan cepat dan efisien menghabiskan seluruh energinya. Tidak dapat berdiri dan berjalan, dia membutuhkan bantuan dari para ahli lainnya untuk meninggalkan panggung. Sebuah pola berkembang. Satu orang Hui Yue benar-benar bertarung sementara lawan berikutnya dia akan menggunakan pedangnya. Karena itu, dia memutar antara pedangnya dan kekuatan fisiknya. Tidak butuh waktu lama bagi banyak ahli yang paling terampil di antara hadirin untuk memahami bahwa pedang Sumin memiliki kemampuan menguras tenaga. Banyak ahli dengan rakus melihat pedang yang sekarang didambakan Sumin, ahli yang lebih tua menahan diri untuk tidak menyerang dan dengan paksa mencuri pedang dari pemuda itu. Reputasi mereka akan ternoda, dan mereka akan tampak tidak sedap dipandang, terutama karena mereka menganggap itu adalah harta yang diberikan paviliun harta karun memikat padanya. Apa yang tidak diketahui oleh keluarga-keluarga ini adalah bahwa bahkan patriark dari keluarga Yong terkejut melihat harta penting ini ada di tangan Sumin. Harta tak tertandingi, membantu pemiliknya mengalahkan banyak ahli ini tanpa mengandalkan ki di dalamnya. Perkelahian berlangsung cepat dan singkat. Sumin terus melahap energi sebanyak mungkin. Ketika dia merasa tubuhnya dipenuhi energi, maka dia akan menggunakan serangan eksternal dan kecepatan luar biasa untuk menangani sisanya. Semua ahli bintang 2 dengan cepat dikalahkan. Tak satu pun dari mereka berhasil mengenai Sumin sekalipun, apalagi menyentuh ujung jubahnya. Sumin mengalahkan mereka dengan cepat satu sama lain, dan dia tidak pernah meninggalkan arena. Melihatnya, semua penonton dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sumin telah menggunakan beberapa ki-nya di sana-sini, tetapi dia tidak pernah terlihat kekurangan ki, bahkan ketika dia melawan 20 ahli berturut-turut. Di depan Sumin, hanya tersisa 6 ahli. Keenam ahli ini adalah Xiao Lei, Han Xi, Wu Weisheng, Tuan Muda Wei, Tuan Muda Tang, Tuan Muda Xiu dan Tuan Muda Guo. Semuanya, selain Tuan Muda Tang Jin, adalah prajurit bintang 3 sedangkan Tang Jin adalah prajurit bintang 4. Akhirnya, ekspresi santai di wajah Sumin berubah menjadi serius, dia tahu pertarungan mudah telah berakhir. Meskipun pedang itu berhasil menaklukkan ahli bintang ketiga di kompleks keluarga Yong, kali ini berbeda. Pakar di depannya ini adalah putra dari keluarga berpengaruh di kota Richu. Mereka dibesarkan jauh berbeda dari penjaga rumah keluarga Yong. Keluarga memberi mereka pil obat dan memberi mereka apapun yang mereka butuhkan untuk meningkatkan pelatihan mereka. Mereka adalah anak muda terbaik, paling menonjol dan berbahaya di generasi muda. Para ahli ini harus dapat dengan cepat menangani efek melahap pedang, memahami cara kerjanya, dan melawan efeknya. Sementara Sumin dengan sungguh-sungguh melihat para ahli di depannya, keluarga Yong sudah puas dengan hasil yang dicapai Sumin. Dalam sejarah turnamen, ini pertama kalinya satu orang mengalahkan 20 lawan berturut-turut. Bahkan petarung peringkat tinggi tanpa pedang pemakan akan dibatasi oleh ki-nya dan setelah mengalahkan 20 lawan pasti akan berada di batas mereka. Pria muda yang memecahkan rekor itu tampaknya tidak berada pada batasnya sama sekali. Tidak ada keringat di wajahnya, tidak ada kelelahan di matanya, dan tidak ada kelelahan dalam gerakannya. Dia tampak sekuat saat pertama kali memasuki arena. Pemandangan ini saja mengejutkan penonton. Para ahli di lapangan mati rasa dan khawatir karena merekalah yang bertarung bukan penonton. Setelah melihat satu orang dikalahkan satu demi satu, mereka merasa khawatir. Mereka semua menunggu Sumin mencapai batasnya saat dia bertarung, tapi sekarang melihat pemuda ini dia jauh dari batasnya. Saling memandang, kenyataannya jelas, tidak ada yang tertarik menjadi orang berikutnya di arena. Hahaha, tiba-tiba sebuah tawa terdengar, jangan bilang kalian semua menjadi takut hanya pada warrior bintang 2. Sebuah suara mengejek menginterogasi. Semua orang menoleh ke pembicara dan mata Sumin menyipit. Itu adalah Tang Jin. Jika tidak ada di antara kalian yang berani menantang seorang ahli yang memiliki level di bawahmu maka izinkan saya untuk menunjukkan perbedaan besar antara peringkat, seolah-olah seorang prajurit bintang 2 mampu mengalahkan saya. Kamu tidak menganggap intimidasi ini, kan? Xiao Lei bertanya. Namun, pertanyaannya hanya membuat Tang Jin semakin tertawa, menindas. Dia baru saja menggertak 20 ahli, haruskah kita membiarkan dia melakukan apapun yang dia ingin lakukan? Benar, saya mungkin 2 kali usianya dan 2 kali pangkatnya, tetapi saya akan menunjukkan kepadanya bahwa dia sudah terlalu lama berada di atas panggung. Saya akan membuktikan kepadanya bahwa dia bukan satu-satunya orang jenius di sini. Mendengar kata-kata ini dari Tang Jin, Xiao Lei tidak berkata apa-apa lagi, tapi, dia dan Han Xi dan Wu Weisheng semuanya tampak kecewa.
Jelas mereka tidak senang dengan apa yang dikatakan Tang Jin, namun tidak ada dari mereka yang berani mengatakan lebih banyak. Mereka memang tuan muda, meskipun demikian, keluarga mereka tidak mampu menghina keluarga Tang. Su Min berdiri diam, bersandar pada pedangnya dan pura-pura tertarik. Baginya, tidak masalah siapa di antara mereka yang akan melawannya. Namun, jika itu benar-benar tuan muda Tang, maka Su Min tidak akan kecewa. Dia sangat bersemangat untuk fokus hanya pada ahli peringkat tinggi ini. Memiliki kekuatan untuk melawan Tang Jin membuat Su Min bahkan merasa agak bersemangat. Tang Jin mengingatkannya pada tuan muda dari keluarga Zhong, dan perbandingan ini membuat mata Su Min terbakar amarah dan lapar untuk berperang. Dia ingin membuktikan bahwa dia telah menjadi lebih kuat, dan seorang tuan muda yang manja sekarang akan menjadi batu loncatannya. Mendengar bahwa Tang Jin melangkah maju, tuan muda dari keluarga Guo berdeham. Pemenang pertandingan berikutnya akan menjadi pemenang seluruh turnamen, katanya, kita tidak bisa mengalahkan tuan muda Tang Jin, jadi, jika dia menang, kita semua akan kalah. Jika kebetulan, pemuda ini menang melawan Tang Jin, maka kami akan menyatakan dia sebagai pemenang karena dia telah berhasil mengalahkan satu petarung yang tidak dapat kami kalahkan. Kata-katanya menyebabkan sedikit ketidaksenangan, tidak hanya oleh penonton tetapi juga di antara para ahli yang berpartisipasi. Penonton menginginkan pertempuran sebanyak mungkin sementara para ahli juga ingin melawan Su Min. Setelah berpikir dan berdiskusi, akhirnya mereka setuju. Peluang Su Min untuk menang sangat tipis. Mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melawannya di arena. Setelah beberapa menit, semua ahli menganggukkan kepala dan meninggalkan lantai arena, menuju ke beberapa tempat duduk yang telah disiapkan untuk mereka. Mereka puas hanya menjadi penonton saja, siap menyaksikan pertandingan final kompetisi tahun ini. Penonton terdiam, melihat Tang Jin melangkah ke lantai arena. Tang Jin adalah seorang ahli internal. Sebagian besar tuan muda adalah pakar internal karena mereka dianggap yang terkuat dan lebih mudah dilatih. Namun, pakar internal memang memiliki beberapa kelemahan, dan Su Min tahu setiap keuntungan dan kerugian yang ada. Dia memiliki beberapa kuda-kuda yang bisa dia gunakan di samping kekuatan luarnya. Aku tidak akan membunuhmu, aku hanya akan melumpuhkanmu. Jadi sebaiknya kau senang, Tang Jin bermusuhan dan dengan dingin berkata dengan seringai menyeramkan, memamerkan giginya. Setiap ahli mendengar kata-katanya, dan banyak dari mereka menghela nafas, mengira ini akan menjadi akhir dari satu lagi bintang yang sedang naik daun. Dengan pemikiran ini dari banyak penonton, Su Min dianggap lumpuh setelah hari ini, tapi meski begitu, dalam waktu singkat dia bertarung dia bersinar. Dia bersinar sebagai bintang paling terang di kota Richu. Dia membuat rekor baru untuk turnamen dengan mengalahkan 20 ahli dan membawa kebanggaan dan kehormatan bagi keluarga Yong. Sayang sekali dia harus membayar harga setinggi ini dengan melakukan itu. Gelombang kejut muncul di seluruh arena saat riak energi Qi mulai muncul di sekitar Tang Jin, melingkari dia seperti ular dengan mangsanya. Su Min pernah melihat serangan ini sebelumnya, jadi dia tidak terkesan, sebaliknya, dia dengan jijik memandangi ular Qi. Dia telah bertemu ular berkali-kali sebelumnya, dan lebih berbahaya daripada ular yang terbuat dari Qi. Menghunuskan pedangnya, suara rendah terdengar sebelum Su Min mengambil posisi bertahan. Tidak seperti ahli lain yang kalah yang dia hadapi sejauh ini, Su Min tahu dia akan mampu melahap sebagian energi ular itu, tetapi lawannya tidak mudah. Dia tidak hanya bisa mengandalkan kemampuan melahap pedangnya tetapi harus bertarung dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Semua yang di dalam dirinya perlu digunakan sekarang. Ular itu terkunci seperti cambuk. Sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk melihatnya, tetapi Su Min menghususkan diri dalam kecepatan dan dengan langkah sederhana dia menghindari ular Qi. Ular itu melesat melewatinya, namun bahkan tidak menyentuh ujung lengan bajunya. Dia kemudian menurunkan pedangnya, dengan tebasan bersih, dan suara desisan kepala ular terpisah dari tubuhnya. Pedang Su Min dengan cepat melahap Qi yang membentuk kepala ular itu sementara tubuh lainnya langsung mundur ke tubuh Tang Jin. Semua orang termasuk Tang Jin terkejut karena Hui Yue dengan cepat melarikan diri dari ular Qi. Juga, melihat bahwa dia bisa menghancurkan serangan Tang Jin dengan satu serangan pedang bahkan lebih mengejutkan. Melihat kedua ahli itu, sepertinya mereka bukan bagian dari dua bintang penuh. Beberapa ahli di antara hadirin mulai mengamati keluarga Yong. Ketika mereka melihat ekspresi tenang di wajah Yong Meilin, keraguan membuncah di dalam diri mereka, keraguan dan sedikit ketakutan. Mereka mulai berdoa Tang Jin akan melakukan pertarungan dengan serius, jadi, serius dia akan menginjak-injak jenius muda ini. Membiarkan paviliun harta karun memikat lebih banyak kekuatan sudah cukup untuk menakut-nakuti semua orang yang hadir. Sementara para penonton sibuk dengan pikiran mereka, Su Min sepenuhnya fokus pada Tang Jin. Meskipun dia berhasil lolos dari serangan itu, dia hanya melakukannya karena dia menebak dengan benar kapan Tang Jin akan menyerang. Fokusnya pada kecepatan juga membuatnya lebih mudah membaca lawannya, tetapi ada perbedaan dua bintang di antara mereka. Meskipun Su Min bisa mengelak dan menghindar, apa nilainya jika dia tidak bisa menyerang? Berpikir sambil menghindar, Su Min dan Tang Jin saling bertukar serangan. Sementara serangan Su Min sama sekali tidak berguna melawan Tang Jin, serangan ahli yang lebih tua dan tingkat yang lebih tinggi tidak jauh lebih berguna karena tidak ada yang mengenai target mereka. Jelaslah bahwa kedua ahli berada dalam kebuntuan yang putus asa. Situasi yang tidak seorang pun ahli asumsikan akan terjadi. Mata mereka melotot karena terkejut, jantung mereka berpacu, dan tidak ada yang berani bernapas, berkedip, atau bergerak. Mereka takut melewatkan satu kesalahan itu, yang akan menentukan pemenangnya.
Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.